Halo semuanya, kembali lagi di channel Info Magang. Standar emas merupakan istilah yang merujuk pada sistem kebijakan moneter yang tidak menggunakan mata uang, melainkan menggunakan emas murni sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam standar emas, satuan dasar nilai mata uang ditetapkan berdasarkan jumlah dan berat emas. Standar emas dijadikan sebagai dasar perbandingan nilai tukar berbagai mata uang. Standar emas pernah diberlakukan di negara Inggris pada tahun 1821. Selain itu, standar emas pernah pula dipakai oleh Amerika Serikat pada tahun 1870-an hingga tahun 1971. Sebagai sebuah sistem, standar emas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada tahun 1880, standar emas telah digunakan oleh 4 negara, yaitu Inggris, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Pemberlakuan standar emas membuat setiap nilai dari setiap jenis mata uang dalam satuan mata uang lainnya dapat ditentukan secara mudah. Standar emas mempermudah kegiatan perdagangan internasional. Pada mulainya, 1 US dollar dihargai dengan 23,22 gram emas murni. Perbandingan antara grain emas dan emas murni ialah 480 grain emas sama dengan 1 ons emas murni. Tiap 20,67 US dollar setara dengan nilai dari 1 ons emas murni. Bersamaan dengan standar emas muncul pula istilah nilai pari emas. Nilai ini diartikan sebagai nilai mata uang yang diperlukan untuk membeli 1 ons emas. Saat Perang Dunia I berlangsung, standar emas tidak lagi diberlakukan. Perbandingan mata uang ditetapkan secara berbeda atas dasar emas atau mata uang lainnya. Setelah Perang Dunia I usai, beberapa usaha kembali dilakukan agar sistem keuangan dunia kembali ke standar emas. Namun sistem ini tidak berhasil dan perdagangan emas hanya dilakukan oleh bank sentral di masing-masing negara dan tidak menjadi properti pribadi. Emas tidak digunakan kembali sebagai standar nilai tukar mata uang dunia sejak tahun 1934. Dan setelah Perang Dunia Kedua usai, hal ini dikarenakan adanya depresi besar yang dialami oleh dunia selama periode 1930 hingga 1931. Banyak negara yang tidak dapat mempertahankan posisi devisa melalui mekanisme perubahan harga. Selain itu, negara-negara juga mulai melakukan kendali nilai tukar terhadap mata uangnya. Hal lain yang menyebabkan standar emas tidak lagi digunakan adalah kerumitan dalam pengaturan neraca pembayaran. Negara yang memberi utang ke negara lain kesulitan untuk menagih piutang. Standar emas pernah diterapkan di 2 masa disertai dengan penggunaan perak. Masa pertama ialah pada masa pemerintahan Muhammad di Jazirah Arab. Sedangkan masa kedua oleh Amerika Serikat pada tahun 1972. Pada masa pemerintahan Muhammad digunakan mata uang emas yang disebut dinar dan mata uang perak yang disebut dirham. Hingga masa khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, rasio antara dinar dan dirham hanya senilai 1:10. Setelahnya, rasio dinar dan dirham meningkat hingga mencapai rasio 1:50 di berbagai kekhalifahannya. Kecenderungan yang timbul ialah perilaku menyimpan dinar dan menggunakan dirham dalam perdagangan dan jual beli. Kondisi ini membuat peredaran uang dinar berkurang. Kondisi ini dikenal sebagai hukum Gresham pada abad ke-16 Masehi. Pada masa kedua yaitu di Amerika Serikat, rasio emas dan perak pada awalnya hanya 1:15. Namun harga keduanya berubah-ubah terus-menerus sehingga Amerika Serikat memilih melakukan pemberhentian monetisasi perak pada tahun 1873. Ngomongin soal kelebihan,
Standar emas dapat dengan mudah diterima dan digunakan masyarakat internasional sebagai alat pembayaran yang sah. Selain itu, nilai standar emas cenderung lebih stabil dibandingkan logam jenis lainnya, sehingga diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar uang. Standar emas mampu membantu pembangunan ekonomi sebab akan tercipta sistem moneter yang berseragam. Basis emas sebagai mata uang logam dapat dilebur kembali menjadi logam yang dapat dijual atau sebaliknya. Logam emas dapat ditukar dengan uang emas. Sedangkan kekurangannya, sistem moneter dapat mengalami kerusakan jika pelaku ekonomi yang menyatakan emas sebagai standar mulai berbuat curang dengan memalsukan atau mengurangi kadar emas. Cadangan emas dunia juga terbatas, sehingga tidak dapat mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang semakin rumit. Selain itu, biaya standar emas sangat tinggi, serta tidak dapat melayani transaksi yang nilainya kecil. Jadi itulah penjelasan tentang preferensi golden standard atau standar emas. Kesimpulannya, standar emas adalah barang yang bisa ditukar menjadi barang jual beli untuk menggantikan uang. Dan juga emas tidak mungkin turun harga layaknya inflasi pada uang. Maka dari itu, kita harus mempelajari sistem standar emas untuk perubahan di masa depan nanti. Oke, cukup sampai di sini videonya. Semoga dengan video ini bisa menambahkan wawasan kalian dan tetap berlangganan di channel ini, karena masih ada banyak video random lainnya di channel Info Magang. Sampai jumpa dan terima kasih.